Nah, bicara mengenai transformasi tadi tentunya banyak hal yang kami hadapi ya. Tadi sudah disebutkan mulai dari ratusan aplikasi, jadi begitu saya masuk sana terus kemudian dihadirkan banyaknya aplikasi yang pada saat itu memang mengembangkan aplikasi berbasiskan objek ya. Artinya berbasiskan program di mana begitu kita membutuhkan data mengenai malaria misalnya, kemudian dibuatlah aplikasi malaria ataupun SIMAL. Kemudian begitu kita membutuhkan data COVID, lahirlah aplikasi COVID. Terus kemudian berbagai penyakit lainnya sehingga ratusan aplikasi terbentuk. Dan kemudian pada saat itu tentunya berkaitan dengan aplikasi tadi pasti akan menimbulkan beban. Siapa yang menginput? Tentunya adalah para nakes yang ada di ujung tombak yang pada saat itu juga sedang berperang melawan COVID. Nah, artinya dengan adanya aplikasi tersebut, terus kemudian para nakes juga berjibaku untuk melawan COVID dan kemudian juga melakukan input, sehingga data yang di-input pun akhirnya juga kualitasnya kurang baik. Artinya sekedarnya lah diisi, ada yang memang isi 100%, ada juga yang bahkan sama sekali nggak isi. Sehingga aplikasi tersebut kalau dibilang optimalisasinya sangat rendah sekali. Belum lagi juga metode penginputannya ya, di mana ada pada waktu COVID di Belanda, untuk butuh menginput satu pasien saja yang dinyatakan COVID itu butuh waktu 5 menit. Karena apa? Isiannya sangat banyak sekali. Kurang lebih ada 50 field yang harus diisi. Dan kemudian tidak terintegrasi dengan data yang lain. Oleh karena itu kami melakukan upaya reformasi terlebih dahulu di sisi penanganan COVID dengan menyederhanakan inputan yang tadinya 5 menit, kemudian kita rubah ya, simplifikasi, terintegrasi dengan Dukcapil, kemudian juga dengan layanan yang lain, sehingga waktu input hanya kurang dari 30 detik. Artinya dengan 5 menit kita bisa input kurang lebih 10 kali lebih banyak daripada yang diinput sebelumnya. Nah, kemudian juga permasalahan yang lain adalah berkaitan dengan selain terintegrasi tentunya standarisasi. Ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita standarisasikan. Jadi memang benar sama sekali ini kita melakukan perubahan yang sangat basically. Kita ngomong interoperabilitas, ngomongin satu data, ya sudah ada perpres satu data, tetapi standarisasinya tidak kita siapkan. Contoh misalnya bagaimana kita harus menstandarisasikan yang paling sederhana kode puskesmas, terus kemudian variabel yang diinput, gitu ya. Contoh misalnya jenis kelamin, apakah kita inputnya PW atau LP? Karena ini P-nya beda, ada yang pria, ada yang perempuan. Nah, oleh karena itu kita juga perlu menstandarisasikan yang dari kecil sehingga begitu ini diintegrasikan, sistem bisa langsung membaca dan kemudian disajikan secara lebih bersih dan kemudian juga lebih clear ya. Kalau tadi kita butuh meng-cleansing data terlebih dahulu. Nah, seperti tadi sampaikan, berawal dari COVID kami membangun sistem ya yang terintegrasi dan dari basic itulah kita gunakan untuk melakukan transformasi digital yang lebih luas lagi. Ya, karena dengan adanya penanganan COVID ya, basically sistemnya mirip dan kemudian integrasinya juga mirip. Bedanya ini lebih diperluas penanganan penyakitnya dan kemudian juga cakupannya jadi lebih luas. Nah, ini saya menyampaikan beberapa use case ya, bagaimana kami melakukan perubahan ya secara fundamental dan kemudian membantu untuk mempercepat penanganan COVID, mulai dari ketersediaan dan dukungan dari komunitas ataupun kolaborasi. Jadi prinsip melakukan transformasi digital tentunya bukan hanya teknologinya, tetapi adalah pihak-pihak yang juga ikut membantu untuk melakukan kolaborasi. Di mana pada waktu itu kita butuh ketersediaan informasi tempat tidur yang sedang up to date dan kemudian bagaimana mengupdate-nya, makanya kita coba perbaiki dengan teknologi yang sederhana seperti WhatsApp dan kemudian kerjasama dengan relawan. Terima kasih sekali adanya relawan ya melalui Indo Relawan sehingga datanya bisa kita dapatkan secepat mungkin dan kemudian up to date. Dan yang paling penting ada sisi yang lain, yaitu kita berupaya bukan hanya menyajikan informasi mengenai tempat tidur saja, tetapi juga antriannya berapa banyak sehingga masyarakat tidak kecelek lah artinya gitu ya, karena begitu nyampe ke sana dibilangnya kosong padahal antriannya sudah 10, sehingga itu bisa lebih banyak melakukan transparansi dari sisi informasi tadi. Nah kemudian juga berkat adanya telemedicine ya, sehingga ini bisa membatasi orang yang
terkena COVID tidak langsung buru-buru ke rumah sakit dan kemudian bisa dilayani di rumahnya ya, walaupun terkena COVID dan kemudian berikutnya lagi adalah juga bisa dilayani oleh fasilitas kesehatan melalui virtualisasi tadi. Jadi kita kerjasama juga dengan 17 startup dan kemudian dibantu juga oleh cepat dan lain sebagainya sehingga masyarakat yang terkena COVID yang tidak ada gejala dan gejala ringan ini bisa tetap mendapatkan layanan kesehatan ya sehingga penularannya bisa kita batasi. Karena rumus untuk menangani pandemi itu kan tentunya 3T ya, bagaimana mempercepat tracing dan kemudian membatasi masyarakat mobilitasnya dan kemudian secara cepat juga untuk menyembuhkan masyarakat. Nah, dengan adanya teknologi dan kemudian sistem yang terintegrasi, jadi begitu ada yang COVID, kemudian akan mendapatkan WhatsApp, gitu ya, dan kemudian mereka bisa melakukan konsultasi dengan 17 layanan telemedicine, dan kemudian obatnya langsung terkirim di rumah, dan ini pun dilayani secara gratis. Dan kemudian berikutnya lagi adalah penguatan dari sisi tracing kontak erat, ya, di mana begitu ada yang positif, secepat mungkin kita harus bisa mengetahui siapa kontak eratnya. Karena dengan demikian kita bisa men-trace virusnya ini larinya kemana. Nah, pada waktu itu hanya bisa men-trace 1:2 atau bahkan 1:1. Nah, dengan adanya teknologi dan kemudian dibantu oleh para Babinsa ya dan Ramil dan sebagainya, ini kita melakukan edukasi yang cukup masif dan kemudian memperkuat sisi tracing ini sehingga ini bisa meningkatkan menjadi 1:10 gitu ya, sehingga kita bisa langsung mengetahui di mana orang-orang yang terkena COVID dan kemudian kita bisa melakukan pembatasan terhadap aktivitas yang bersangkutan dan kemudian bisa ditreatment dengan lebih baik lagi. Dan kemudian juga bagaimana dengan kita sebagai presidensi G20, kita mendorong supaya sertifikat vaksin bisa kita standarisasikan. Ini mirip seperti kalau kita belanja ada QRIS ya, di mana ini universal QR code yang kita gunakan menggunakan standar WHO dan kita dorong agar bisa dikenal oleh seluruh dunia. Sehingga ini bisa seamless pergerakan kita karena pada waktu awal itu banyak sekali kan masyarakat Indonesia yang ditolak untuk melakukan perjalanan dengan sertifikat vaksin yang ada di Peduli Lindungi. Kemudian kita define dan kemudian kita rubah QR code-nya dan kemudian kita propose ini untuk bisa dilakukan juga oleh seluruh negara di dunia ini melalui G20. Dan kemudian kita juga menyiapkan Universal Verifier sehingga aplikasi ini bisa disematkan di aplikasi negara-negara lain termasuk di Peduli Lindungi sehingga bisa dikenal seluruh sertifikat vaksin baik negara-negara G20, ASEAN, EU maupun juga ratusan negara lain yang menggunakan standarisasi yang sama. Dan kemudian yang terakhir tentunya Peduli Lindungi, di mana ini menjadi the biggest application teknologi kesehatan yang terbesar ya di dunia. Fungsinya di awal hanya sebagai untuk tracing dan kemudian kita tambah ya menggunakan screening QR code dan kemudian ditambah juga diintegrasikan dengan puluhan merchant dan kemudian ribuan ya, bukan hanya puluhan, ini puluhan aplikasi dan kemudian ribuan merchant, kurang lebih ada 40.000 merchant yang tergabung di sini sehingga bisa membatasi dan kemudian memberikan keamanan, kenyamanan buat masyarakat yang melakukan aktivitas di ruang publik. Saat ini penggunanya lebih dari 100 juta dan peak-nya itu 8 juta rata-rata pengguna harian. Dan ini kurang lebih ekosistemnya, jadi ekosistem inilah yang kita saat ini kembangkan untuk mengintegrasikan ribuan lagi rumah sakit maupun juga layanan kesehatan yang lain. Jadi sistem Peduli Lindungi, tentunya Bapak dan Ibu juga sudah merasakannya bagaimana ini sangat kita buat sangat lebih mudah ya, bahkan hampir tiap minggu kita melakukan update. Untuk apa? Tentunya untuk mempermudah Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan layanan penanganan COVID ya, mulai dari terhubung dengan kereta api, dengan mitra, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya lagi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana next Peduli Lindungi ya, setelah Peduli Lindungi, pandemi berakhir, terus di masa endemi, kemudian transisi, berikutnya Peduli Lindungi akan jadi apa? Nah, saya akan menyampaikan berikutnya apa yang akan kami lakukan setelah penanganan pandemi COVID tersebut. Jadi, bicara mengenai digitalisasi kesehatan, yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merecord seluruh
kesehatan masyarakat itu ya, yang dilakukan melalui layanan kesehatan maupun melalui wearable device maupun melakukan secara self-test, baik sejak dalam kandungan, kemudian bayi lahir, hingga sampai yang bersangkutan dying ataupun sekarat, ataupun meninggal. Nah, ini kita akan catat seluruh personal medical record-nya berbasis medical record, sehingga kita bisa melakukan pelayanan kesehatan dengan melalui intervensi, ya, penanganan secara lebih early warning detection, atau melakukan secara forecasting menggunakan bioteknologi dan lain sebagainya. Nah, ini datanya tentunya sangat akan berguna untuk banyak pihak dan bukan hanya Kementerian Kesehatan, dan tentunya ini harus kita integrasikan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih seamless dan kemudian tentunya lebih terintegrasi dan ada berbasis historical riwayat kesehatan pasiennya. Jadi akhir bulan tahun lalu ya, di bulan Desember kita telah meluncing dan Bapak dan Ibu silakan untuk mendownload blueprint ini. Ini kami buka blueprint teknologi kesehatan ini tentunya agar masing-masing pihak, ya, khususnya industri di healthcare bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh Kemenkes dan kemudian bisa align dengan program yang akan dilakukan oleh Kemenkes, karena kami tentunya butuh kolaborasi yang lebih kuat lagi pada saat penanganan pandemi COVID dan juga tentunya pada saat menangani ratusan penyakit lainnya yang saat ini juga banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Dan kurang lebih agenda transformasi kami hingga sampai dengan 2024, di mana tahun lalu kita menyiapkan desain dan kemudian ada launching buku blueprint-nya, dan kemudian tahun ini kita menyiapkan standarisasi platform dan mulai melakukan integrasi, termasuk perluasan pelaksanaan telemedicine melalui regulatory sandbox dan juga melakukan inisiasi bioteknologi, sehingga diharapkan setelah data itu terkumpul, kita akan mulai mengembangkan artificial intelligence on top di atas data-data tersebut untuk meningkatkan layanan kesehatan, mulai dari forecasting, terus kemudian early warning system, dan lain sebagainya untuk penguatan diagnosisnya.